Halo saudara yang kekasih, jumpa kembali dengan saya Pendeta Ram Kenny. Hadiah yang terbaik yang pernah saya terima dalam hidup saya adalah sebuah gitar yang baru yang ayah saya berikan ketika saya berada di bangku SMA kelas 2. Ketika itu saya dijanjikan oleh ayah saya, kalau kamu boleh dapat peringkat di kelas, kamu akan dapat satu gitar. Dan benar, ayah saya memenuhi janjinya ketika saya mendapatkan peringkat di kelas. Dia memberikan saya gitar yang baru, yang menimbulkan semangat baru untuk belajar gitar ketika itu. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana dengan saudara? Apa hadiah yang terbaik, sesuatu yang baru yang pernah saudara terima dalam hidup? Di dalam Alkitab ada sesuatu yang baru yang Allah ingin berikan kepada kita yang saya pikir jauh lebih baik dari sekedar gitar baru yang saya terima atau juga hadiah yang baru yang pernah saudara terima dalam hidup. Apa itu? Itu kita temukan di Yeskiel pasal 36 ayat 26 yang berbunyi begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dengar saudara ya, hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang baru dan roh yang baru. Saudara yang kekasih, ketika saya tamat SMA, saya mendengar pendeta mengundang semua orang yang rindu mendapatkan hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat. Jadi ketika saya dengar pembicaraan ini, lalu pendeta itu mengundang barang siapa yang ingin mendapatkan hati baru, roh yang baru dari Tuhan, maju ke depan. Lalu saya lihat teman-teman saya pada berdiri, maju ke depan. Lalu saya pikir-pikir apakah saya harus maju atau tidak. Dan pendeta itu terus memanggil. Akhirnya saya memutuskan untuk saya akan maju dan menerima undangan itu. Hasil dari undangan itu saya akhirnya dibaptis. Jadi saya menerima baptisan karena berpikir saya akan mendapat hati yang baru dan roh yang baru. Jadi saya excited, sangat bersemangat ketika itu. Saya pun dibaptis. Besok paginya ketika saya bangun, saya merasa semua tidak ada yang berbeda. Hati saya, suasana hati masih sama. Kamar di mana saya tidur masih sama. Rumah yang saya tempati, orang-orang yang ada di dalam rumah masih sama, lingkungan di mana saya berada masih sama, cara saya berespon terhadap sesuatu masih sama, pola pikir saya ketika itu pun saya rasa masih sama, tidak ada yang berubah, tidak ada yang baru. Jadi saya bertanya-tanya, di mana hati baru, roh yang baru yang dijanjikan oleh pendeta tadi? Lalu saya coba tanya teman-teman, bagaimana ini? Hati yang baru yang mana yang dimaksud? Jawaban yang saya terima adalah bersabar karena hati yang baru itu tidak kita terima secara instan saja. Dan benar saudara, setelah beberapa waktu lewat, saya mulai merasakan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Sebelum saya dibaptis, saya ini pernah merokok. Sebelum dibaptis saya ini perokok, bukan pernah ya. Saya ini perokok, merokok, kemudian minum alkohol, saya suka mencuri, saya suka berkelahi, dan hal-hal negatif yang lain yang saya suka lakukan. Saya suka pergi ke tempat-tempat hiburan malam, disko-disko setiap malam minggu di kampung saya, saudara. Kalau kita dengar ada disko di rumah si A, si B, kita harus pergi dan menikmati malam minggu di tempat disko tersebut. Nah, itu masa lalu saya. Setelah saya dibaptis, tentu tidak langsung serta-merta kehidupan saya berubah. Roh Kudus, saya percaya, bekerja di dalam diri saya untuk memberi saya hati yang baru.
Setelah beberapa saat, saya merasa ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Oleh karena saya yang awalnya suka pergi ke tempat-tempat tertentu, sekarang saya sudah merasa tidak nyaman lagi pergi ke sana. Hal-hal yang saya senang lakukan, dulunya saya senang lakukan, sekarang saya sudah tidak lagi comfortable, tidak nyaman lagi untuk melakukan, dan tidak mau lakukan itu lagi. Dan itu terjadi bersamaan dengan berjalannya waktu ketika saya memilih untuk memberikan hati saya kepada Yesus dan saya bertumbuh setiap hari. Jadi pengenalan saya akan Yesus setiap hari menjadi bertambah, dan ini membuat satu perbedaan yang sangat signifikan dalam hidup saya. Perubahan pun terjadi. Jadi itulah yang dimaksud oleh Yesus, oleh Alkitab, Ia akan berikan kita hati yang baru. Nah, pertanyaan saya kepada saudara adalah, maukah saudara juga mengalami hal yang sama? Saya percaya itu juga yang terjadi kepada tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ketika Allah memanggil mereka, Allah mengubah hidup mereka, mengubah hati mereka. Oleh karena itu, maukah saudara juga melakukan hal yang sama, mengizinkan Yesus mengubah hati kita dan memberikan kita hati yang baru? Kalau itu kerinduan saudara, saya berdoa untuk saudara, semoga saudara juga mau memberikan hati saudara kepada Yesus. Kenapa, saudara kekasih? Waktu kita sudah tidak banyak lagi. Waktu sudah sangat singkat. Yesus segera akan datang. Berikanlah hati saudara kepada Yesus. Biarkanlah Roh Kudus bekerja, memberikan atau membawa perubahan dalam hidup kita, agar kita boleh disiapkan untuk bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.